Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan karunia sehat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini mampu kita gunakan untuk menambah kesalehan kita. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada satu pesan Nabi dalam kutipan Imam Tirmidzi dalam sunannya itu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, khibbun wala mannan wala bakhil. Ada 3 macam orang yang Nabi sebut tidak bisa masuk surga. Yang pertama adalah khibbun. Kalau Jawane itu mungkin tukang adu-adu. Yang kedua adalah mannan, orang yang biasa memberi tapi diunda-tunda. Dan yang ketiga bakhil, orang yang medit. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama itu yang Nabi sebut tidak masuk surga adalah khibbun. Tadi saya terjemahkan sebagai orang yang suka adu-adu. Tetapi makna aslinya itu sebenarnya identik dengan khida wa makar, tipu daya atau ya bikin berita-berita bohong yang tujuannya adalah fasadu bainan nas, merusak relasi manusia. Di banyak riwayat itu relasi yang harmoni antar manusia, bisa harmoni antara atasan dan bawahan, bisa juragan dengan karyawannya, tapi juga bisa pertemanan, bisa juga hidup berumah tangga, dan relasi harmoni yang lainnya. Karena ada orang yang sukanya adu-adu dalam rangka mengambil posisi. Ini namanya ada hasud di dalamnya. Contoh mungkin supir yang menjadi kepercayaan bos. Nah, tapi kalau ada orang yang nggak suka, dia akan adu-adu. Mas, supir sama nih sakjane rak beres. Ban yang kemarin baru itu dijual, sebenarnya diganti dengan yang baru, diganti yang second hand. Kemarin itu sakjane yo bon bensinnya itu nggak segitu, tapi diisi yang lain. Loh, berarti curang anak ini, supir ini. Iya. Wah, tapi cari supir yang lain agak susah. Loh, saya juga supir kok, Mas. Itu namanya cari kesempatan dalam kesempitan tuh antara supir dan bosnya. Tapi kan juga bisa antara pertemanan yang sudah harmoni karena dia merasa berteman dengan dia memberikan keuntungan, lalu keuntungannya hanya melimpah pada temannya yang satu, lah dia merasa kurang limpahan rizkinya itu dari teman tersebut. Maka
akan muncul yang namanya berita-berita bohong. Kalau orang Jawa menyebut adu-adu tadi. Janjane koncomu yang sering kamu ajak makan bersama itu rak beres loh. Nah, itu hati-hati dengan sifat-sifat seperti ini. Apalagi kalau sampai merusak harmoni keluarga. Nah, saat ini kita berhadapan dengan media yang cukup canggih. Berita-berita itu tidak langsung tatap muka tetapi melalui media sosial. Harmoni antara pemerintah dengan rakyatnya dimunculkan dengan gambaran-gambaran yang tidak baik. Itu juga bisa kategori hibbun yang oleh Rasulullah tadi sebut tidak masuk surga itu. Bayangkan saja kemarin sempat ribut rame hanya soal wakil presiden diusir dari tempat softnya sampai harus MUI bikin klarifikasi. Ini pasti muncul ya dari orang-orang yang tidak suka. Nah, jangan sampai ketidaksukaan kita kepada seseorang itu membuat kita tidak bisa berbuat adil kepadanya. Ayat Quran jelas, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada orang menimbulkan ketidakadilan kamu terhadap dia. Karena tidak suka ya maka hal-hal yang kecil pun bisa jadi besar seperti tadi. Hal-hal yang sebenarnya positif tapi diambil dari engkel yang jelek maka juga bisa menjadi berita negatif yang besar. Hati-hati, hal-hal seperti ini menjatuhkan kita ke dalam sifat khibbun tadi atau sifat adu-adu yang menjadikan harmoni masyarakat rusak karena adu-aduan kita itu. Nah, oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita introspeksi diri untuk tidak menyebarkan berita apapun terlebih di tengah ketenangan, keheningan. Bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan hal negatif dari seseorang. Dalam ajaran Islam menunjukkan keburukan orang itu boleh dengan syarat satu, memang dituntut oleh pengadilan. Nah, jadi artinya kalau sudah diadukan di pengadilan, ada orang yang merasa tidak diperlakukan adil, maka tunjukkan keburukan orang itu, tapi di tengah pengadilan, bukan bikin desas-desus di masyarakat. Nah, ada yang tidak beres dari orang ya kita tunjukkan di muka hakim, sehingga nanti hakim akan menetapkan apakah bukti-bukti yang kita ajukan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga hakim menetapkan putusan secara adil dan ya tidak sembarangan lah. Bukan tidak ada. Atau yang kedua, untuk sifat kehati-hatian. Misalnya ada orang yang sudah mau dinikahi, pada saat ada lamaran kita tahu yang melamar ini orang nggak beres, utangnya oke, atau mungkin dia penjahat. Nah, kita teman dekatnya untuk menyelamatkan bisa memberikan informasi kepada orang yang menentukan tadi nerima atau tidak. Nah, itu sebatas memberikan saran, saya kenal betul dengan fulan karena saya adalah temannya, tapi ada hal yang tidak beres. Kalau kamu siap dengan ketidakberesan, monggo, tapi kalau bisa direnungkan, bisa dipertimbangkan. Nah, maka bukan berarti menunjukkan hal yang buruk itu tidak boleh, tetapi ada tempatnya. Mungkin di pengadilan atau untuk menyelamatkan seseorang. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kita hindari sifat khibbun, sifat adu-adu yang membuat harmoni masyarakat rusak.
Yang kedua adalah manan. Manan itu adalah memberi, tetapi yang diikuti dengan hal-hal yang tidak nyaman lah, ungkit-ungkit. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni, ya, gitu. Jangan batalkan sodakohmu dengan manan tadi itu. Orang memberi itu sedikit atau banyak, ada bobotnya, ada nilainya. Dan dinilai bukan dari sedikit atau banyaknya, tapi dari niatan, keikhlasan, kesungguhan. Karena ada orang yang memberikan banyak, tapi niatnya ya hanya buat duit ya ono. Tapi ada yang mengeluarkan sedikit, tapi ya memang ono kuwi. Dengan kesungguhan dia ingin berbagi dengan orang lain. Jelas bobotnya berbeda. Yang tahu hanya Allah, maka tidak bisa dinilai dari besar kuantitasnya di hadapan mata kita, tetapi ada nilai lain. Namun ada juga yang bisa dilihat oleh mata, disimak oleh telinga, pemberian yang itu berdampak tidak nyaman bagi penerimanya. Itulah yang disebut dengan manan. Jadi saya mendapatkan bantuan, tapi setiap kali bertemu, kamu itu kan nggak jadi apa-apa kalau kamu tidak saya bantu sekolahnya. Nah, itu sesuatu yang tidak nyaman. Ini kalau tidak karena saya, kamu tidak akan jabat di sini. Itu namanya pemberian, tetapi diungkit-ungkit dengan sesuatu yang bagi penerimanya tidak nyaman. Ingat, pemberianmu juga dengan demikian batal. Perjuanganmu untuk membela dia menempati tempat tertentu hilang. Sodakohmu di situ hilang karena diikuti dengan ungkapan-ungkapan yang bagi penerimanya menjadi tidak nyaman, menjadi merasa ya lama-lama mau ketemu aja nggak nyaman. Bahkan mungkin punya pikiran mending wingi ora jabat, mending wingi ora dikai, mending ora. Bahkan yang ekstrim tak balik ke KB mas, nyawis ora usah ngomong. Itu kalau yang dasar. Nah oleh karena itu, agar sedekah yang kita berikan pada orang lain tidak batal nilainya di hadapan Allah, ya memang silent itu lebih pas. Makanya sampai Nabi sampaikan dalam hadis itu, di antara 7 golongan yang dapat perlindungan adalah rajulun tasaddaqa fa akhfa. Seseorang yang bersedekah tapi kemudian menyembunyikan sedekahnya. Jadi silent, tidak ada yang tahu. Semakin tidak ada yang tahu sama sekali pemberian kita kecuali Allah, semakin utuh pemberian kita. Semakin banyak yang tahu tentang sedekah kita, kebaikan kita, semakin berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai manan tadi, bagi penerimanya pun merasa tidak nyaman, bagi penerimanya menjadi terhina dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, patut bagi kita untuk terus bersedekah, tetapi kita latih diri kita untuk silent. Apa yang kita berikan itu tidak keluar. Ya. Kalau orang lain yang mengeluarkan soal lain. Nah, jadi kalau panitia takmir mengumumkan kita dapat bantuan dari fulan bin fulan, tapi kan tidak harus menunjukkan siapa ketika disebut gitu. Begitu disebut Hasan Asy'ari nyenggol, itu saya mas gitu. Nah, itu kan lain. Jadi ingin terekspos. Tapi kalau diem saja kan tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu orang kedua yang tidak masuk surga. Orang yang memberi tapi diikuti dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan bagi penerimanya. Yang ketiga kata Rasulullah adalah al-bakhil. Ngekei ya ora, mudat-mudat ya ora, tapi memang sengaja medit. Nah, yang disebut dalam penjelasan hadis itu, bakhil itu bukan asal diminta tidak memberi,
tetapi diminta ada kewajiban untuk memberikannya tapi tidak diberikan, itulah bakhil. Jadi sudah pada level tuntutan wajib. Anak mesti bayar sekolah, orang dibayar ke itu namanya bakhil karena kewajiban. Tapi kalau bapak diminta anaknya untuk berikan sepeda motor, bukan kewajibannya, bapak tidak memberi, bukan kategori bakhil. Karena itu bukan wilayah tugas wajibnya. Ibaratnya begitu. Jadi kalau memberikan bantuan yang sifatnya bukan kewajiban, maka itu sifatnya adalah sunnah tadi. Maka kalau tidak melakukannya, tidak kategori bakhil. Dimintai, Mas, mbok saya diajari, tapi dia bukan bidang ilmunya, lalu menjawab, wah maaf saya tidak tahu, bukan kategori bakhil. Tapi kalau dia tahu ilmunya, dia ahlinya, wah itu daftar dulu di ya Mas, biayanya ada sendiri lah, itu bakhil. Padahal yang dibutuhkan mendesak gitu ya. Jadi kategori bakhil orang yang enggan memberikan padahal dia punya, itulah yang disebut dengan bakhil. Berbeda dengan kalau dia tidak mengeluarkan tapi karena memang tidak punya, bukan kategori bakhil. Apalagi orang yang hanya punya pas-pasan tapi dia mau berbagi, itu levelnya sudah di atas yang sunnah tadi itu. Itu betul-betul orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Itu sebabnya pernah saya sampaikan, di antara orang yang dibenci oleh Allah itu adalah orang yang miskin tapi bakhil gitu ya. Itu dibenci oleh Allah. Tapi ada orang yang lebih dibenci lagi, dia sudah diberi banyak oleh Allah, kaya tapi masih bakhil kan gitu. Ya. Tapi kebalikannya, Allah sangat cinta terhadap orang yang kaya, suka berbagi, dermawan, tapi lebih cinta lagi sebenarnya hidupnya pas-pasan, miskin tapi masih suka berbagi. Nah, kebalikannya orang-orang yang kaya begini ini kan biasanya sombong, maka Allah juga benci terhadap orang kaya sombong, tapi lebih benci lagi kere tapi sombong. Nah, itu ada hubungannya dengan itu. Allah cinta pada orang miskin, tawadu, ya, dingklu, tapi lebih cinta lagi punya potensi untuk disombongkan tapi dia tetap tawadu, itu lebih dicintai lagi. Nah, itulah 3 macam orang yang Nabi sebut tidak masuk surga karena sifat-sifat yang tidak sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah khibun, adu-adu yang membuat hubungan harmoni di antara masyarakat rusak. Baik itu secara manual tadi maupun via digital tadi sama saja. Yang kedua adalah orang-orang yang memberi tapi diikuti dengan sesuatu yang tidak membuat nyaman penerimanya. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang memang enggan memberi padahal dia punya sesuatu yang bisa diberikan, dan dalam agama biasanya itu bagian dari kewajiban. Jadi orang yang dituntut karena dia punya sesuatu tapi kok tidak diberikan, maka kategorinya adalah bakhil. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, satu pesan Nabi yang patut kita renungkan dan kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.